Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Dunyo. Piye Mbak? Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten YouTube saya. Menarik ini Mbak. Oke. Sampai di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku di Taisin. Di mana? Di Wong Taisin. Oh, ini di dapur apa di mana? Wis tenang ya. Suaraku bisa diterima dengan jelas, dengan baik dan benar. Oke. Aku pengen. Yeah. Aku pengen curhat sedikit. Kan kemarin kan waktu tanggal 19 kan aku bertengkar sama kakek nenek. Aku kerja di sini kan salah terus. Jadi kan tiap hari kan aku selalu disalahin terus sama nenek kakek. Siap. Nah, terus kan aku tak kasih notis ke bos aku. Nah, bos aku tanggal 20 aku tak kasih ke bos aku. Saya mau pulang. Alasan kayak gitu. Terus ya bos aku paginya dia kasih ke aku lagi surat notisnya. Itu aku kejadian kayak gini sudah 3 kali kasih notis ke bos aku. Tapi dia nggak mau ngeluarin aku. Selalu dibalikin surat notis. Nah, terus kan seharusnya kan aku kalau dia menerima kemarin tanggal 20 kan 20 ini kan aku keluar cuman dianya dibalikin lagi suratnya ke aku. Cuma aku belum kasih surat ke imigrasi karena aku pengen pasal tujuan dia dulu. Dan dia akan balikin lagi setiap kali aku bikin surat notis dibalikin lagi. Ya wes aku pikirnya kan dia masih mempertahankan aku berubah lagi Terus tadi barusan dia ngasih surat ini ke aku. Itu surat apa? Aku nggak ngerti, terus suruh tanda tangan. Terus? Itu apa ya? Giliran saya ngomong. Iya. Kalau aku ngomong, Samen jangan mutus dulu sampai aku ada yang mau ditanyakan lagi ya. Ini rule-nya. Biar aku gak bengok-bengok, oke? Jadi surat yang Samen kirimkan saya itu terminate kontrak. Terakhir tanggal 11 bulan 11 Samen keluar dari majikan. Yes, itu penjelasannya. Terus di situ tidak ada reasonnya, soalnya dicoret seret. Tidak ada alasan, kosong. Berarti nggak ada masalah. Yes. Apalagi yang saya tanyakan itu tak tanyakan. Tak jawab dulu. Surat ini apa? Tak jawab. Surat pemutusan kontrak sampean. Dan tanggal 11 sampean keluar, wes. Itu keterangannya. Siapa meneh? Terus nanti itu hak aku apa aja ya? Ya. Dapat apa? Itu kan 3 tahun 9 bulan. Ya, saya nggak tahu. Di kontrak yang 2 tahunnya, Samen sudah menerima hak-hak Samen semuanya apa enggak? Mantul ya Mbak? Samen pakai handsfree lah? Pakai handset. Nah, kalau bisa nggak usah pakai handset ya Mbak. Suaranya mantul lah. Gak patek nyaman dari ini. Oke? Nah, ini jelas sekali. Ini gak mantul. Jadi, hak-hak sampean adalah yang kontrak 2 tak anggap semuanya kelar ya. Berarti ini berarti 3 tahun. Berarti sampean 1 tahun 9 bulan kan? Iya. 1 tahun 9 bulan itu 12 tambah 9. 12 tambah 9 itu 21 bulan. Berarti sampean sebenarnya cuma kurang 3 bulan tuh. Finish. Tapi ya gak apa-apa. Nah, sampean tanya hak-haknya belum tak jawab kok sampean mau nanya lagi. Sorry. Nah, kan kita udah bicara dari awal. Hak-haknya sampean adalah yang pertama adalah sampean dapat cuti 1 tahun 7 hari. Kan cuti 1 kontrak kan 14 hari. Sampean dapat 7 hari karena itu 1 tahun lebih. Itu sebenarnya ada hitungannya, yang 9 bulan itu juga dapat jatahnya. Berapa hitungannya? Ada. Cuman aku fixnya nggak jelas. Aku nggak terlalu detail kalau urusan peraturan. Tapi pasti ada cuti lebih dari 7 hari. Lebih dari 1 minggu 1. Terus yang kedua, tiket
pulang Indonesia, terus uang 100, terus 1 bulan gaji. Sebenarnya itu pokok dasar. Nanti dihitung cutinya sampean 1 tahun 9 bulan itu terhitung berapa, ada hitungannya, aku rumusnya nggak terlalu apal, bojoku sing paham nek urusan itu detailnya. Nah, duit itu bisa sampean dapetin kalau sampean bisa diganti uang, tapi sampean keluarnya tanggal 11. Kalau sampean nggak diuangkan, keluarnya maju sesuai berapa hari dari tanggal 11 itu cuti yang berbayar, tapi sampean tetap terima gaji, jadi nggak dikurangi, seperti itu. Wes, paham? Iya. Nah, apalagi yang ditanya? Nah, kemarin kan waktu bulan Juli ya, aku kan disuruh pulang. Majikan aku kan loihang berapa 10 hari. Terus? Nah, dia nyuruh aku pulang ke Indonesia. Terus? 10 hari. Itu pernah aku disuruh beli tiket sendiri bolak-balik. Terus? Nah, terus kan aku tadi tak tanyain ke bos aku. Nah, masalah kemarin itu pulang, itu uang tiket bisa dibalikin enggak? Kan bos aku ngomong, itu enggak bisa dibalikin karena itu kan termasuknya kamu pulang ke Indonesia, ke rumah sendiri, bilangnya gitu. Ya bisa aku tak batalin, Mam. Terus ini aku seandainya keluar mau cari majikan, bisa bantu enggak, Mas Sandro? Ya bisa, no. Oh. Bisa. Terus jangka waktunya saya berapa hari ya? Apa saya harus pulang ke Indo dulu apa gimana? Apa bisa nunggu surat nunggu di sini bisa enggak ya? Bisa. Kalau nunggu di sini tetap nggak bisa. Sampai nunggunya di Makau atau nunggu di Indonesia. Soalnya terminate kontrak itu harus keluar Hong Kong. Nah, justru sekarang besok kalau ada libur sampai langsung cari majikan. Biar bayar. Iya, aku di mana? Dengerin aku ngomong. Aku selalu ngomong selesai dulu, jangan ditabrak. Oke? Sampai ini kan nanya toh ya. Gantian gitu. Ini biar semuanya teman-teman semuanya tahu kalau ngonten sama aku pelan-pelan supaya jelas gitu. Karena kita kan pingin sampean itu punya pandangan, nggak bingung, nggak bubuh, nggak galau, nggak mumet gitu, paham kan? Iya. Saya itu pinginnya teman-teman begitu gitu loh. Jadi jangan diterobos tabrak-tabrak. Jadi gini, kalau posisi kayak sampean ini itu bisa cari majikan, bisa tunggu di Indonesia, ya. Yang pertama, yang kedua, sampean bisa juga cari majikan, terus bisa tunggu di Makau kalau nggak mau pulang Indonesia. Itu yang kedua, ya. Intinya sampean masih punya pengalaman. Nah, nanti ada agent-agent, kalau agent-agent sampean pulang Indonesia kan biasanya minta uang jaminan. Karena bagaimanapun ketika sampean pulang ke Indonesia itu tetap melalui PT. Tapi melalui PT-nya tidak seperti yang baru. Ya kan, melalui PT-nya cuman Ujikom, ID, Rekom dan itu semuanya. Habis itu kan kalau visa udah turun ya sudah, kita bisa balik lagi ke Hong Kong. Ya, dan PT kan pasti minta duit tuh, Mbak. Ya kan? Nah, karena PT itu minta duit, otomatis kan nggak mungkin duitnya kita, karena yang mau proses kan sampean. Bisa dipahami kan? Tapi kan tidak potongan sampai 6 bulan. Ya, misalnya ada yang minta 4.000, ada yang minta 5.000, ada yang minta 6.000. Kan begitu tuh. Nah, baru sampean ditandatangani, begitu sampean keluar langsung tiket pulang Indonesia, sampean tunggu visa di Indonesia. Nanti instruksi dari PT, sampean berangkat ke sini dan ke situ, PT yang sudah handle. Begitu visa turun, sampean balik lagi berangkat ke Hong Kong. Itu kalau ke Indonesia. Tapi kalau sampean keluarnya ke Makau, sebenarnya PT juga ngasih rekomendasi, ya kan, ke PT yang di Indonesia. Tapi kan tidak harus datang, itu bisa diurusi sama agent yang di Hong Kong. Jadi ceritanya seperti itu. Selama sampean ketemu cocok sama majikan dan majikan mau tanda tangan sampean. Begitu, itu lebih cerdas, lebih enak. Sampean pas hari ini sampean di notis, hari ini sampean cari info. Kalau sampean cari infonya dari kemarin,
majikan ada, keputusan notisnya sampean juga jelas, itu kita bisa prepare lebih ke depan. Tapi menurutku ini sudah oke, sampean sudah prepare, tinggal sampean nanti libur ketemu aja di tempat kita, ngomong sama bojoku, selesai. Iya. Wes. Terus seandainya kalau kerja di Mako bisa gitu, apa langsung nunggu? Maksudnya dapat majikan apa gimana? Apa prosesnya sama seperti yang di Hong Kong? Ya kalau sampean kerja di Makau ya tinggal datang ke Makau, cari majikan, ya terus urus visa lo di Makau, beres. Pertanyaan saya gini, sampean mau ke Makau apa ke Hong Kong? Yang saya ceritakan lagi itu majikan Hong Kong yang cerita depan tadi. Nah, kalau sampean mau ke Makau, ya berarti sampean pergi ke Makau, di Makau cari majikan di Makau, ya sudah, bayar potongan atau bayar cash, selesai. Di Hong Kong aja. Nah, kan makanya saya pertanyaannya tadi sampean tanya ke Hong Kong, saya tak jelasin ke Hong Kong, pertanyaan sampean Makau. Lah kan aku dadi piye? Nah, aku kan dadi mikir sampean iki nang ndi pingine sejatine kan ngono. Sejatinya yang Hong Kong. Nah, kalau sejatinya nang Hong Kong jangan nanya Makau. Makau itu sebagai proses untuk kita keluar dari Hong Kong dulu pada saat terminate kontrak. Terminate itu berhenti kontrak atau putus kontrak, terminate ya. Kalau break itu CC yang menginginkan. Tapi kalau interminate, majikan yang menginginkan. Lah sampean ini kan majikan yang menginginkan sampean keluar. Gitu loh. Ini lebih oke kalau di interminate. Lagian kan juga 3 tahun 9 bulan. Yo keren. Ya sangat tidak ada masalah sama sekali. Begitu ceritanya. Tapi kok aku nggak bisa bahasa Kantonis sama sekali. Mandarin aku. Ya nek bahasa Mandarin kan berarti cari majikan yang bahasa Mandarin toh. Nah, itu aku gak bisa jamin. Karena sampean kan gak ngomong dari awal gak iso Kantonis. Ngomongnya kan belakang. Tapi intinya ngobrol dulu boleh. Nanti kalau ada rezeki ya dapat majikan yang bahasa Mandarin. Tapi kalau nggak dapat rezeki ya jangan disalahkan kan. Intinya saya ngomong di depan. Iya. Walaupun sampai niat bekerja dan bisa bekerja, tapi kan rezeki duduk aku sing ngatur. Aku cuman membantu. Aku aslinya mau bantu aja. Wes, ada lagi yang mau ditanya? Nang jalan. Udah gitu aja Mas Sandro. Aku minta alamatnya ya, boleh. Nanti aku datang. Di mana? MTR Kos B XC. Ya. Terus nanti aku gimana? Nggak tahu alamat. Ya nanti telepon, Mbak. Gini loh, kalau aku ngasih tahu alamatnya tak publis, banyak orang yang datang. Ya kan? Ya, wis. Kalau banyak orang yang datang, rumahku sak gede beku Pondoro. Makanya kita mesti cek yang mau masuk biar nelpon dulu gitu loh, Mbak. Karena aku bukan agent gede. Aku YouTuber yang berusaha menjadi orang yang berguna dan bermanfaat di muka bumi ini, menurut tujuannya. Kalau sampean mau ya kan, yang pertama sampean foto atau kai Sujike. Jadi atau data sampean itu bisa sampaikan ke kita. Jadi sambil sampean nunggu, nggak harus datang ke sini misalnya. Kita bisa lempar data itu ke majikan-majikan yang pakai bahasa Mandarin. Jadi itu benar-benar prepare gitu loh. Syukur-syukur sampean belum ke sini, wis enek sing tertarik ngono loh. Biodata kan kadang-kadang anak-anak biodata ya udahlah ntar ke PT ke sana. Nah, itu kan kalau itu semuanya kan bisa ditulis. Ya kan? Pengalamannya apa saja, terus videonya pakai bahasa Mandarin, ya video-video kayak Sujike itu kan gampang, sampai tinggal tambahi saja. Setelah perkenalan tambahi, aku pernah kerja di sini sekian tahun jaga ini, pernah kerja di sini jaga ini, dan ini yang terakhir jaga ini, waktunya ini, saya bisa masak A, bisa masak B, masak C, kan kayak gitu.
Saya amse kongkong tungwa. Ngosek bo tungwa. Bo tungwa itu Mandarin. Nah, siu-siu kong tungwa. Itu nek bahasa Mandarin iku apa? Mandarin wo pucetau ah. Pucetau Hongkong. Kong tungwa gitu aku pucetau kan. Jadi gitu ya Mbak. Jadi itu namanya prepare. Itu namanya persiapan. Jadi saya tuh kepingin menjadi manusia ketika orang sudah selesai bertanya dengan saya, dia itu punya gambaran tentang hidupnya dia. Enggak galau, enggak bingung, enggak panik, tetap tenang. Baru kalau sampean bisa sampai merasakan itu, berarti keberadaan saya di muka bumi ini ada artinya. Paham ya? Nunggu Ya paham. di interminute malah guyu ya sampean nih. Ini berarti aku gak dapat uang interminitan ya, cuma dapat gaji aja ya Mas Andro. Jadi uang interminitan ini apa? Ya sampean njaluk pesangon. Kalau wages namanya pesangon. Sebenarnya majikan itu ada pesangon. Sampean tanya aja, aku nggak wae pesangon. Nah, kalau sampean buka nang peraturan labor itu enek pesangon. Kalau enek pesangon itu sak-sake majikan. Jadi tidak ada ukuran. Tapi kalau long service itu ada aturannya, term and condition. Kalau sampean tanya pesangon lo ya, karena ada 2. Long service itu kan 5 tahun. Kalau nggak sampai 5 tahun pesangon. Kalau pas pesangon itu kemurahan hati majikan. Jadi kita nggak bisa ngarep, nggak ada yang bisa dituntut. Tapi kalau sampean hari ini juga disuruh keluar 1 bulan gaji. Tapi kan dia nyuruh keluar sampean tanggal 11 bulan depan. Ya, pas 1 bulan toh, one man notice. Ya tadi gajinya tambahannya ya pas sampean cuti lah, tapi sampean kan gak jadi pulang. Berarti kan masih ada duitnya itu. Kalau dia ngeluarin sampean pas tanggal 11, berarti tukernya adalah duit. 3 tahun 9 bulan berapa Fian jatah cutinya? Lali. Oh ya enek rumusnya itu soalnya. Intinya lebih dari 1 minggu, lebih dari 7 hari sampean. Yang 9 bulan itu terhitungnya berapa gitu. Tapi kalau yang 12 bulan sudah terhitung 7 hari. 7 hari. Nah, itu jadi duit sudah itu. Kalau dia mau keluar 11. Jadi sampean harus ketika agent jelasin, kan itu hitung-hitungan toh. Kalau sampean datang ke sini bisa kita kasih tahu hitung-hitungannya. Cuman kembali lagi, kalau hitung-hitungan sama kita terus disodoran ke majikan, iki hitung-hitungannya apa staff agent gitu. Agent sopo? Nah, kan yo masalah toh. Karena kita posisinya kan orang luar. Hitungannya harus Agent tuh udah nggak mau tahu. Aku beberapa kali minta penjelasan pun nggak mau. Oh ya sudah, nanti biar sama bujuku ada hitungannya apa ae, dicatat di sini, dibawa kertas ya sampean sodorin majikan. Nah, nek dia nggak mau ngasih nanti ya tinggal ke labor aja selesai. Wis. Dan minggu ke situ ya. Nah, nanti kalau datang ke sini pagi-pagi saya nggak ada bujuku ya. Itu aja. Jam berapa? Ya terserah. Jangan terlalu pagi, bujuku gak tahu tang isu. Ya, jam 11 lah. Ya, jam 11 12 boleh lah. Oke? Oke, terima kasih. Siap. Sehat selalu. Udah nanggung malam. Cukup semangat? Enggak susah? Ya wes. Oke. Oke, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye. Oke teman-teman, begitulah kehidupan. Mudah-mudahan kita selalu dengan apa yang bisa kita tahu, apa yang kita ngerti, apa yang kita paham, dan apa yang kita miliki, yang hanya sebagai titipan ini bisa kita membantu, bisa kita bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye bye.